adik-adik semua, selamat datang di sekolah minggu Gereja Parapah Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapah hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu. Nah, kakak-kakak harap kita tetap semangat ya. Meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Adik-adik, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan-Mu buat kehidupan kami sepanjang malam tadi. Kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini Tuhan berikan hari yang baru untuk kami beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sepenuh hati kami. Tuhan, berkati adik-adik kami yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari, karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat melahirkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Sekarang, kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh setiap hari. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan.
Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab dari Kolose pasal 4 ayat 2-5 dengan perikop bertekun dalam doa. Nah, sebagai ayat hafalan terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Dikepak-kepakkan Tangannya. Adik-adik diundang untuk berdiri dan ikutin gaya kenang yang ada di depan ya. Jagoan Kristus, banyak anak laki-laki yang suka main perang-perangan di dalam rumah sampai seisi rumah berantakan semuanya. Apakah kamu seperti itu yang bercita-cita ingin menjadi tentara? Sebenarnya kamu itu adalah tentara Allah. Tapi tugas kita bukanlah untuk memerangi teman kita. Kita adalah tentara yang sedang berperang melawan kesombongan kita. Kita juga adalah tentara ketika kita sedang berperang melawan keinginan kita untuk berbohong. Adik-adik semua, kita juga berperang melawan kemalasan kita loh. Dan untuk menjadi pemenang, kita harus jadi tentara Allah. Menjadi tentara Allah berarti harus patuh pada komandannya, yaitu Tuhan Allah. Patuh pada Allah berarti taat kepada firman Tuhan. Saat kamu membaca firman Tuhan, jangan hanya dibaca saja, tetapi juga dilakukan setiap hari. Nah, saat kita dinasihati mama dan papa, jangan hanya didengarkan saja, tapi juga dilakukan. Setiap hari kita berperang melawan keinginan hati kita untuk berbuat dosa. Nah, supaya kita menang, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Mazmur 103 ayat 20. Sekarang adik-adik semua, sebelum kita baca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Cari Jiwa Bersama Yesus. Adik-adik diundang untuk berdiri dan ikutin gaya kakak-kakak yang ada di depan ya. Cari jiwa
bersama, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulisan kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu kami kini mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis dalam Alkitab suci dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Hakim Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10. Dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazel. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru pada Tuhan. Lalu Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kishon, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jagoan Kristus, kalian pasti juga pernah merasa sulit untuk berpikir kan? Susah untuk konsentrasi saat belajar, tidak menemukan ide-ide baru, merasa bosan, memikirkan rumus menjelang ujian, atau terlalu capek. Tidur siang dulu adik-adik, karena otak kita butuh istirahat. Kalau mesin saja yang merupakan barang ciptaan manusia butuh istirahat, terlebih lagi otak kita. Tuhan kita saja menentukan hari istirahat pada penciptaan, apalagi kita ciptaannya. Tidur siang secara rutin setiap hari bisa membuat kamu segar kembali. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian pasal 2 ayat 2.
Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik, ikutin gaya kakak yang ada di depan ya. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya adik-adik, ikutin gaya kakak yang ada di depan. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, adik-adik, ayo kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan judul pertama kali dengar firman Tuhan. Ikuti gaya kakak di depan ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita kita, mari kita berdoa, sikap doa yang baik ya, angkat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita mau berbicara kepada Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kerinduan kami menyapamu Bapa di pagi hari ini. Tak masalah apakah akan cerah atau mendung atau bahkan hujan. Yang kami tahu Bapa mengasihi kami lebih dari yang kami rasakan. Karena nafas kehidupan Engkau berikan lagi bagi kami. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena amal kami, bukan karena kami layak, tapi semua hanya karena kasih dan anugerah Bapa atas hidup kami. Biarlah Tuhan lebih heran lagi memakai kami menjadi alat-Mu yang berguna di muka bumi ini. Lewat talenta yang kami punya, pakai kami Bapa, agar semuanya mendatangkan kemuliaan dan hormat serta pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Komik Alkitab Anak Hakim Deborah. Sumber dari Kitab Hakim-Hakim pasal 4-5. Pada zaman dulu, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah patung. Akibatnya, Israel kalah berperang dan dikuasai musuh, yaitu Raja Yabin dari bangsa Kanaan selama 20 tahun. Bangsa Kanaan punya seorang panglima tentara kuat bernama Sisera yang memiliki 900 kereta perang besi. Setiap hari, Panglima Sisera yang jahat beserta pasukannya berkeliling dan menindas orang Israel. Di Israel, ada seorang nabiya perempuan bernama Deborah. Deborah adalah hakim atau pemimpin dari bangsa Israel.
Deborah duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel. Deborah membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Suatu hari, bangsa Israel dan Deborah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari musuh. Kemudian, Deborah memanggil Barak, yaitu panglima tentara Israel untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Lalu, Deborah dan Barak beserta 10.000 tentara Israel pergi ke Gunung Tabor untuk berperang. Tiba-tiba datanglah Panglima Sisera dan 900 pasukan kereta besi beserta rakyatnya untuk menyerang Israel. Deborah berkata bahwa Tuhan telah maju di depan. Barak dan pasukannya turun menghadapi tentara Kanaan. Ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan sehingga dengan mudah dikalahkan oleh tentara Israel. Panglima Sisera kalah dan melarikan diri bersembunyi. Tetapi, Panglima Barak berhasil menangkapnya. Begitu juga Yabin, Raja Kanaan juga kalah. Akhirnya, bangsa Israel menang dan hidup aman selama 40 tahun. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitab Roma pasal 5 ayat 28. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 8 ayat 2 yang demikian bunyinya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami menaikkan syukur setiap berkat dan keindahan dalam hidup kami. Pagi ini kami memohon kepadamu, berkatilah semua kami, baik yang sudah maupun yang belum memberi, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, baik yang dekat maupun yang jauh. Berikan kami kesehatan maupun kekuatan untuk tetap setia bersamamu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu memberikan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini agar dapat hidup yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari adik-adik kita menyanyikan lagu yang berjudul Hendaklah Masing-masing Memberi. Adik-adik kakak undang untuk berdiri.
Kristus, faktanya Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Allah yang kuasanya tidak terkalahkan. Untuk itu, andalkanlah Dia senantiasa di dalam kehidupan adik-adik. Jangan ragu datang bersekutu kepadanya, karena tak ada sedikit pun yang berubah darinya. Dia akan menolong kita secara ajaib seperti bangsa Israel. Keluaran pasal 3 ayat 6a. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Adik-adik kalian di rumah, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan, sehingga kegiatan ibadah online yang kami laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan ibadah di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu, kakak undang adik-adik untuk berdiri ya. Ikuti kakak yang di depan, kita menyanyikan lagu yang berjudul Sudah Selesai Sekolah Minggu Kita. Sekali lagi adik-adik. Tidak bosan-bosannya, kakak-kakak sekolah minggu mengingatkan adik-adik supaya selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapah Resort GKE Palangkaraya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.